Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang etiket duduk. Dan di sini kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama saya sendiri, Jumriyah, dan ada rekan saya yakni Sabila Istighfarin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etiket. Tentunya, jika kita berbicara dengan etiket, akan luas artinya. Karena segala aktivitas manusia tentunya akan berhubungan dengan etiket. Nah, etiket sendiri merupakan tata cara atau tata krama yang baik dan sopan dalam bahasa, sikap, maupun perilaku. Etiket juga merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang mengatur tindak dan gerak manusia yang berkaitan dengan sikap dan perilaku, yaitu bagaimana bersikap dan berperilaku dalam menghadapi situasi. Jadi, etiket itu lebih kepada tata krama dan kesopanan yang menyangkut dengan aktivitas manusia. Saya Sabila Istighfarin, NIM 040 akan melanjutkan materi tentang definisi dari duduk. Nah, definisi dari duduk itu merupakan salah satu bentuk dari posisi dasar pada manusia saat beristirahat. Nah, selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, duduk merupakan meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Nah, sikap duduk itu mempengaruhi penilaian orang lain terhadap diri sendiri dan juga berpengaruh pada kesehatan diri sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang etiket duduk. Tentunya, jika kita berbicara dengan etiket duduk, maka akan berkaitan dengan tulang punggung, yang merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan yang sangat besar dan penting. Dan tentunya, di kegiatan kita sehari-hari, pastinya dapat dilakukan dengan posisi duduk. Nah, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi tubuh saat duduk itu yang baik dan benar itu seperti apa untuk menjaga kesehatan terhadap tulang punggung kita. Selanjutnya, tata cara duduk dengan baik dan benar. Yang pertama, duduk dengan tegak, punggung lurus dan bahu ke belakang. Nah, jika posisi pantat telah menyentuh bagian belakang kursi, misalkan kursi kantor, kursi kampus, tandanya kalian telah duduk dengan baik dan benar. Normalnya, lengkungan pada tulang belakang akan tampak saat kita duduk. Nah, yang kedua, posisi kaki bagian bawah harus rapat dan tidak boleh melebarkan kaki. Pada saat kita duduk, posisi kaki kita yang bagian bawah harus rapat. Mengapa demikian? Karena itu termasuk dalam etiket duduk dengan baik dan benar. Apalagi cewek yang sedang menggunakan rok mini atau ada belahan di tengah ataupun di samping. Dengan cara ini untuk menutupi kaki kalian. Ingat, jangan pernah meletakkan benda di atas rok mini Anda untuk menutupi kaki yang terbuka. Terus yang ketiga, tidak menyodorkan telapak kaki jauh ke depan ketika menghadap orang lain ketika saat duduk. Nah, jadi pada saat posisi duduk tidak boleh melakukan seperti itu. Dengan kita melakukan hal seperti itu yang nantinya menambah ketidaksopanan pada orang lain dan mengganggu kenyamanan juga. Dan jangan sekali-kali duduk bersilang kaki kecuali cowok atau menyodorkan telapak kaki jauh ke depannya. Yang keempat, tidak menggoyang-goyangkan kaki ketika duduk. Dengan posisi kita sedang duduk di kantor atau yang lainnya, sikap kaki kita harus diam dan tidak boleh menggoyang-goyangkan. Itu menunjukkan sikap ketidaksopanan kepada orang lain. Nah, yang kelima, tidak duduk di atas meja. Tidak boleh duduk di atas meja. Mengapa demikian? Karena meja sendiri itu kan merupakan tempat untuk belajar
dan menaruh makanan yang ada sehingga tidak boleh untuk ditempati duduk. Yang keenam, tidak menyenderkan tangan di atas kursi. Ketika pada saat kita duduk, tangan kita itu tidak boleh menyenderkan di atas kursi. Nah, itu merupakan menimbulkan ketidaksopanan kepada orang lain. Yang ketujuh, tidak duduk sebelum orang yang dihormati atau orang tua duduk terlebih dahulu, misalkan seperti tamu undangan menteri yang lain. Nah, yang ke-8, tidak duduk di tengah pintu. Jadi, tidak boleh duduk di tengah pintu karena akan mengganggu orang yang akan lewat di sekitar tempat tersebut dan nantinya akan menimbulkan ketidaksopanan juga. Yang ke-9, tidak tumpang kaki. Dan yang terakhir, ketika duduk jangan sekali-sekali menempatkan salah satu atau kedua kaki berada di atas kursi sehingga menimbulkan ketidaksopanan pada orang lain atau di orang di sekeliling kita. Adapun tujuan etiket duduk yang pertama untuk membina sikap atau perilaku dan mental seseorang agar menjadi seorang yang lebih baik. Yang kedua, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruangan dan waktu tertentu. Yang ketiga, untuk memiliki kedalaman perilaku atau sikap, artinya memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Yang keempat, untuk mengarahkan perkembangan seorang menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, dan damai serta sejahtera. Selanjutnya, macam-macam duduk. Yang pertama, duduk bersila. Duduk bersila pada umumnya dilakukan di atas tikar atau di atas lantai atau terlebih dahulu harus membuka sepatu ataupun kaos kaki. Kaki dapat dilipat sedemikian rupa sehingga kedua telapaknya tidak kelihatan dan tersembunyi di bawah paha. Misalkan duduk bersila pada saat makan di depan TV. Yang kedua, duduk tegak dengan sikap sempurna. Duduk yang dimaksud di sini adalah posisi kita tegak dan tidak membungkuk ke belakang maupun ke depan dengan sikap yang sempurna. Misalkan duduk pada saat kita lagi bekerja di kantor harus duduk dengan tegak dan sempurna supaya tidak cepat capek. Yang ketiga, duduk bersandar ke belakang. Nah, duduk yang seperti ini biasanya bagian tubuh belakang kita nempel pada kursi yang kita tempati atau bisa bersandar pada tembok atau yang lainnya. Pada intinya, posisi bagian belakang tubuh kita menempel pada tempat yang kita buat sender. Yang keempat, duduk dengan pergelangan kaki menyilang. Yang dimaksud duduk di sini adalah pada bagian pergelangan kaki menyilang, kaki kanan berada di atas kaki kiri. Duduk ini lebih tepatnya seperti duduk kaki kita diselonjorkan ke depan, misalkan pada saat kita nyantai di dalam rumah dengan duduk pergelangan kaki yang menyilang. Yang kelima, duduk dengan kaki terbuka. Maksud dari duduk di sini adalah pada saat kita duduk di kursi dengan kaki terbuka. Terbuka di sini harus terbuka dengan sewajarnya dan tidak boleh berlebihan. Terus untuk yang terakhir, duduk dengan paha disilangkan. Duduk seperti ini biasanya pada saat duduk di kantor, posisi salah satu paha bisa ditaruh di atas paha tersebut sehingga menjadi duduk dengan paha disilangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan pengaplikasian etiket duduk resmi dan kerja. Untuk etiket duduk resmi, yang pertama, jika kita pergi ke acara, maka duduklah di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua, duduk tegak dan tidak merosot di kursi. Yang ketiga, saat duduk,
letakkan tas Anda di samping kiri kursi. Yang keempat, bila Anda menerima tamu, persilahkan tamu Anda duduk di sebelah kanan Anda. Yang kelima, duduk sejajar dengan tamu. Yang keenam, duduk mengangkat atau menumpang kaki tidak dilarang. Tapi jangan sampai kaki atau alas sepatunya terlihat, karena terkesan tidak sopan. Yang ketujuh, berdirilah bila berjabat tangan dengan orang lain. Yang delapan, duduklah dengan sikap tegak, rentang paha tidak melebihi lebar pinggul. Selanjutnya, pengaplikasian etiket duduk kerja. Yang pertama, saat duduk, sebaiknya kita menduduki seluruh bagian dari kursi tersebut. Yang kedua, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Artinya, duduklah sampai belakang tubuhnya menyentuh kursi. Yang ketiga, posisi kaki tegak lurus, tidak miring dan tetap lurus. Yang keempat, duduk hendaknya kedua kaki merapat dan kedua paha tertutup. Yang kelima, jangan menyilangkan kaki, biarkan kaki berpijak ke lantai. Yang keenam, saat duduk hendaknya kaki kita tidak goyang. Yang ketujuh, ketika duduk jangan sekali-kali menempatkan salah satu atau kedua kaki di atas kursi. Yang kedelapan, apabila duduk di kursi, maka sebaiknya kita tidak menyeret kursi. Yang kesembilan, letakkan meja dekat dengan kursi. Yang kesepuluh, jangan memelintir punggung. Artinya saat ingin mengambil barang, jangan memelintir punggung. Lebih baik memutar seluruh badan untuk mengambilnya. Yang ke-11, jangan meletakkan benda di atas rok. Etiket duduk dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, etiket duduk pada saat makan. Di antaranya, kaki jangan menyilang atau dilipat atau dilunjurkan ke depan. Tidak boleh mengangkat kaki. Boleh mengangkat kaki tetapi tidak berlebihan. Etiket duduk bersama orang tua adalah duduk di hadapan orang tua harus beradab dan sopan. Tidak boleh duduk di depan orang tua yang sedang berdiri. Etiket duduk saat bertamu adalah duduk sesudah dipersilahkan. Duduk setelah tuan rumah duduk. Duduk dengan tegak di tempat yang pantas. Pada saat duduk sebaiknya kita berdiri ketika orang yang lebih tua untuk patut dihormati mendatangi atau mengajak bicara. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.